Saya Adek Riani, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Rengat. Saya Ane Friza, CGP Angkatan 8 dari SMKN 1 Pasir Penyung. Saya Elvidawati, CGP Angkatan 8 dari SMK 1 Pasir Penyu. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Tergerak, Bergerak, Menggerakkan. hebat. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat ya Bu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, saya dengar kan Ibu akan melakukan coaching. Apakah benar Ibu akan melakukan coaching pada teman sejawat Ibu? Betul sekali Bu. Baik. Baiklah Ibu, sebelumnya kita akan mendiskusikan tentang bagaimana teknik coachingnya nanti dan tentang rubrik penilaian di dalam coaching tersebut ya. Iya Bu. Kemudian juga nanti Ibu tentu saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching. Apakah sudah menggunakan alur tilta atau belum, dan menggunakan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dari jawaban coach, dan bagaimana coach menanggapan pertanyaan dari Ibu nanti ya. Iya. Kemudian juga Bu, pelaksanaan coaching nanti Ibu jangan lupa menggunakan prinsip-prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching nanti ya Bu ya. Kemudian sebelumnya Ibu ya, sebelum Ibu melakukan coaching terhadap teman sejawat Ibu, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Pada pelaksanaan coaching ini, kompetensi apa yang kira-kira yang Ibu akan kembangkan? Baik Bu, dari tiga kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu Bu, mendengarkan aktif. Kemudian lebih mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengar dengan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot, dan kehadiran penuh. Baiklah. Berarti Ibu dari 3 kompetensi tersebut tadi, kira-kira kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifiknya kira-kira? Dengan mendengar aktif dengan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baiklah ya Bu ya. Kemudian indikator yang mana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Indikator yang di sini yaitu ketercapaian saya ingin coaching itu bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan menyusun rencana aksi atau rencana kedepannya Bu. Oke, baiklah Ibu, demikian dulu diskusi kita hari ini. Semoga proses coachingnya dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang dimaksudkan ya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabar Bu Anit? Alhamdulillah baik. Bu Evi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Anit. Semoga kita sehat selalu ya Bu Anit. Amin ya rabbal alamin. Katanya ada yang mau dibicarakan nih Bu Anit. Iya nih Bu Evi, saya mau curhat sama Bu Evi nih. Kalau boleh tahu apa ya? Ini Bu Evi, saya masih melihat proses pembelajaran di sekolah gitu ya, masih banyak menggunakan dengan metode konvensional seperti itu Bu Evi. Kita ada waktu nih sekitar 10-15 menit. Silakan, apa yang mau Ibu bicarakan? Ini Bu Evi, saya menjumpai gitu ya, ketika proses pembelajaran anak-anak didik ataupun siswa gitu di kelas masih banyak yang boring atau bosan ketika di dalam pembelajaran, sehingga anak-anak itu kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, disebabkan oleh masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah seperti itu Bu Evi. Jadi Ibu menginginkan pembelajaran seperti apa?
Saya menginginkan guru-guru menggunakan metode yang bervariatif sehingga anak-anak didik kita nanti semangat untuk mengikuti pembelajaran jadi. Intinya, Ibu ingin pembelajaran yang variatif ya. Ya, Betty. Jika ada kondisi ideal, kalau kita apakan 1 sampai 100, menurut Ibu kondisi pembelajaran sekarang itu termasuk level berapa ya, Bang? Kalau saya perhatikan dan saya nilai itu masih di level 50, Betty. Disebabkan karena ya masih banyak guru-guru kita ya, karena di sekolah masih banyak guru senior, karena keterbatasan mereka di dalam menguasai IT ya, sehingga mereka masih sering menggunakan metode konvensional ya, masih banyak menggunakan metode ceramah seperti itu, Betty. Ibu menginginkan perubahan ke level berapa? Eh, Kalau sudah terlaksananya nanti ya, artinya guru-guru sudah banyak menggunakan metode yang bervariatif, artinya guru-guru sudah menggunakan seperti menggunakan slide atau PowerPoint dan juga menggunakan dengan menggunakan video seperti itu. Artinya di dalam pembelajaran anak-anak itu tidak bosan lagi dengan guru menggunakan metode yang bervariasi. Ketika dalam pembelajaran diawali ada juga yang menggunakan ice breathing-nya terlebih dahulu sehingga membangkitkan semangat anak-anak tersebut ya untuk dalam pembelajaran. Nah, kalau saya menginginkan di level 70 itu, Baby. Oke. Untuk mencapai level 70 itu, apa ide atau rencana ke depan untuk rekan-rekan guru Ibu itu? Nah, ide saya yang akan saya lakukan, saya akan mengadakan mentoring dan juga pendampingan individu kepada guru tersebut. Pendampingan. Apakah ada cara atau strategi yang lain selain mentoring itu, Bu Ani? Ada, Betty. Selain dari mentoring dan pendampingan individu, saya juga berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru-guru yang paham dengan IT ya. Artinya guru-guru tersebut betul-betul memahami dan menguasai IT tersebut, misalnya seperti Pak Ropi, Pak Nova, Pak Reza, nah seperti itu, Betty. Metode mentoring ini kapan Ibu akan lakukan? Perkiraan, nah sebelum melakukan ini saya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, menyampaikan permasalahan, artinya karena masih banyak juga guru kita yang masih menggunakan metode konvensional dan dia guru menggunakan metode yang bervariatif. Saya komunikasikan dengan kepala sekolah, terus nanti juga dengan wakakurikulum, nah seperti itu, Betty. Dan ketika ada waktu luang, artinya nanti di libur artinya sebelum pembelajaran kan ada itu libur semester ya, sebelum masuk ke kelas itu nah dilakukan semacam workshop seperti itu, Betty. Baik, itu bagus sekali itu Bu Ani. Siapa saja yang terlibat yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan permasalahan Ibu tadi? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Betty, yang terlibat dalam hal ini tidak hanya saya, tapi saya juga melibatkan semua ya, semua yang ada di sekolah, terutama yang pertama ada kepala sekolah, selanjutnya wakakurikulum, dan juga guru-guru yang mahir dengan IT, dan juga rekan sejawat, semuanya nanti terlibat di dalam workshop tersebut.
Jadi Ibu akan melakukan kolaborasi ya Bu, Ya. bersama rekan sejawat Ya, Bu. benar sekali. Di akhir perbincangan kita ini Ibu, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah ya Bu, beban ya, artinya beban pemikiran yang menjadi unek-unek saya sekarang yang selama ini sudah ada solusinya, sudah ada nampak titik terangnya seperti itu. Jadi saya merasa lega dan senang karena sudah saling curhat dengan Ibu seperti itu Bu. Terima kasih Bu Anip. Mudah-mudahan Bu Anip bisa melaksanakan apa yang direncanakan Bu Anip. Sukses selalu untuk Bu Anip. Terima kasih ya Bu Anip. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tunggu ya perkembangannya. Ya, terima kasih Bu Evi. Kita tunggu ya, kita lakukan nanti dan kita tengok progresnya sama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan berjalan dengan baik dan apa yang saya inginkan terlaksana dengan baik. Amin. Ya. Terima kasih ya Bu Anip. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu Evi atas curahan hati saya sama Bu Evi. Sama-sama Bu Anip. Assalamualaikum Bu Anip. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam. Apa Warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Tadi saya perhatikan coachingnya dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Kemudian saya mau bertanya ini Bu, apakah indikator yang sudah tercapai dari kegiatan coaching tersebut Ibu? Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan coaching dengan melalui alur Tirta. Dimulai dari menanyakan tujuan, identitas, kemudian identitas masalah, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Baik Ibu. Saya kan sudah mengamati ya, Ibu ternyata sudah menggunakan alur Tirta, kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip mendengar secara aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian juga Ibu mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach tadi menemukan solusi terhadap permasalahan yang dimilikinya. Jadi itu selamat ya buat Ibu ya. Oh iya Bu, sebelum mengakhiri ini saya ada satu pertanyaan lagi buat Ibu ya, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot dan menggali informasi yang lebih mendalam atau yang ingin didapatkan, dan mengarahkan coaching untuk bisa mencari solusi dari permasalahannya. Jadi luar biasa kali Bu ya, sungguh luar biasa hebat Ibu ya, sungguh luar biasa. Saya berdoa dan saya berharap mudah-mudahan ke depannya Ibu jauh lebih baik lagi, lebih profesional lagi dalam melakukan coaching, dan apa yang kita harapkan bisa dapat terlaksana, tujuannya dapat berhasil dengan baik dan sempurna. Luar biasa Ibu ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih. Iya, demikian ya Bu, mudah-mudahan bisa lagi kita akan ketemu bersama lagi, kita bisa kolaborasi lagi, saling memberi informasi dan saling memberi informasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Ani. Bu Ani gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu Ade. Alhamdulillah sehat saya Bu. Bahagia bisa berjumpa Ibu saya hari ini ya. Alhamdulillah. Baik Bu Ade. Sebelum kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian, nah saya nanti akan mengamati ya dan menilai saat coaching apakah Ibu sudah menggunakan alur Tirta atau belum, dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Selanjutnya, oh ya Ibu, di dalam pelaksanaan coaching nantinya
Ibu jangan lupa menggunakan prinsip coaching, misalnya seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Insya Allah itu semua nanti prinsip coaching saya gunakan, insya Allah. Sebelum saya memberikan pertanyaan, pada pelaksanaan coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Ini ya Pak, dalam proses coaching nanti saya ingin mengembangkan 3 kompetensi dasar dalam coaching. Yaitu yang pertama, saya ingin bagaimana melatih diri saya untuk hadir sepenuhnya, kehadiran penuh. Kemudian melatih mendengar dengan baik, kemampuan mendengar dengan baik dari saya. Kemudian nanti yang ketiga, saya ingin mengembangkan tentang bagaimana saya bisa menggali sebuah informasi dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin memiliki kemampuan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot terhadap posisi saya nanti. Oke, baik Bu Ade. Jadi dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifiknya Bu? Yang pertama, yang saya ada 2 nih Bu. Yang spesifik pertama adalah mendengarkan dengan baik, dan yang kedua adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti saya berharap dari pertanyaan berbobot itu dan saya mendengar baik, coach saya bisa memperoleh informasi tentang solusi dari permasalahan. Oke, baik Bu Ade. Nah, kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan nanti dalam proses coaching ini Bu? Indikator yang ketercapaian yang saya inginkan pada coach saya tersebut adalah saya menginginkan setelah melakukan proses coaching dengan saya, coach saya itu bisa menemukan solusi yang begitu luar biasa terhadap masalah yang beliau miliki, sehingga beliau itu bisa keluar dari permasalahan karena sudah mampu memiliki solusi tersendiri. Ya, baik Bu, demikian diskusi kita hari ini ya Bu. Semoga pelaksanaan coaching Ibu berjalan dengan baik. Terima kasih, insyaallah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, sehat kan? Sehat Bu. Dalam pertemuan ini katanya ada yang mau dibicarakan ya Bu. Kira-kira apa yang mau dibicarakan Bu? Iya nih Bu, saya mau curhat Bu masalah anak di kelas Bu. Oh iya. Berarti mau curhat dulu ya. Silakan ya Bu ya. Kira-kira apa yang mau dibicarakan? Begini Bu, saya mempunyai siswa saya ini dia anaknya aktif di kelas, anaknya juga kemampuannya lumayan lah juga Bu, tapi akhir-akhir ini dia jarang masuk. Jadi saya tanyakan sama teman-temannya, kata teman-temannya dia itu bekerja. Jadi dia bekerja lebih kayak sekarang ini lebih penting bekerja daripada sekolah. Jadi anak itu saya susah menanyakannya karena dia tidak hadir. Saya juga tanyakan sama wali kelasnya, jawabannya dia minta izin, bilang minta izin sama wali kelas. Jadi saya kan bertanya-tanya dalam hati saya, ada apa gitu. Jadi saya tanya lagi dengan teman-temannya, minggu depannya saya tanya kembali, ketika saya masuk saya tanya lagi di kelas, katanya dia bekerja. Jadi kalau saya tanya Bu, kata temannya, kamu mau sekolah apa enggak? Sekolah katanya, tapi nyatanya kan enggak masuk Bu. Jadi dari kondisi ini kira-kira sebenarnya Ibu menginginkan yang bagaimana terhadap anak itu? Saya tentu menginginkan karena anak ini berpotensi Bu. Saya menginginkan dia masuk kembali, dia aktif kembali di kelas harapan saya itu gitu kan. Nah, jadi minggu depannya lagi Bu, anak itu masuk. Nah, jadi anak itu masuk, saya panggil dan saya melakukan restitusi Bu. Ketika restitusi saya panggil, kami berdua saja. Saya tanya, awalnya anak ini tidak mau terbuka Bu dengan saya. Dia hanya diam, jawabannya nggak ada Bu katanya. Hanya gitu, awalnya nggak mau terbuka. Jadi saya bilang,
silakan nak, ada masalah apa ceritakan sama ibu, saya janji saya tidak akan ceritakan sama siapapun asal kamu jujur. Akhirnya anak ini cerita, Bu, ternyata ada masalah keluarga, bapak dan ibunya berpisah dan dia ikut dengan ibu. Nah, ikut dengan ibu, ibunya kan tidak bekerja, Bu. Nah, jadi siapa yang mau menafkah dia, sedangkan bapaknya kan udah lepas tangan gitu. Nah, tentu dia sebagai laki-laki, dia merasa bertanggung jawab terhadap ibunya. Dia bekerja dan kebaikan sekolah. Jadi perubahan kan berarti ibu yang lakukan. Perubahan terhadap anak murid ibu ini sendiri bagaimana ibu lakukan? Nah, jadi saya memberikan solusi kepada anak itu dengan cara, kamu boleh bekerja nak, saya bilang gitu. Kamu boleh bekerja tapi setelah pulang sekolah, tidak di jam pembelajaran, saya bilang begitu. Karena kamu katanya pingin sekolah, kamu pingin menamatkan sekolah, tapi kalau kamu bekerja tidak masuk sekolah, nanti kan terabai. Kamu banyak apa, kamu tidak bisa mengikuti pembelajaran, nilainya tidak ada, baik nilai harian maupun nilai ulangan, saya bilang gitu. Tidak ada nilainya nak, saya bilang gitu. Ya Bu, saya janji kan. Saya ibu minta komitmen. Kamu harus komitmen dalam diri kamu, kamu harus berjanji kamu tidak akan mengulangi hal-hal yang sebelumnya yang sudah kamu lakukan. Ibu dari kondisi seperti ini, ibu merasa nyaman atau tidak? Tidak. Tidak nyaman ibu tuh kalau saya buat ring dari 1 sampai 10, ibu pada posisi tidak nyaman berapa ya Bu? 5 ibu. Dari posisi tidak nyaman 5, dari proses kita coaching nanti dan ibu melakukan usaha mencari solusi, ibu maunya nargetkan posisi nyaman berapa ibu kalau dibuat ring 1 sampai 10? Saya mengharapkan sampai ke ring 7 ibu. 7 minimal ya. Nah, permasalahannya tadi kita sudah tahu kan, kira-kira apa yang harus ibu lakukan, bisa nggak kira-kira ibu melakukan sesuatu, kalau yang bisa apa yang ibu lakukan terhadap anak tersebut sehingga bisa bergeser pada posisi dari 50 ke 70? Yang akan saya lakukan, yang pertama itu saya akan mentoring. Nah, jadi saya akan mentoring dulu anak ini sesuai dengan komitmennya, berjanji pada saya di depan wali kelas juga, dia akan hadir seperti biasa dan aktif kembali karena anak ini memang berpotensi gitu. Nah, jadi saya akan mentoring selalu anak ini dan saya akan mengingatkan juga karena dia berjanji sama saya berjaga, tolong diingatkan juga saya. Jadi saya akan mentoring anak ini selalu melalui chat pribadi gitu. Jadi apakah hanya sekedar itu aja solusinya atau mungkin ada solusi lain? Solusi lain, saya melakukan pendekatan dan pendekatan terus bersama anak ini. Saya merasa anak ini sudah dekat dengan saya karena waktu saya panggil itu dia sudah berjanji, sudah nanti ibu akan pantau kamu terus, ibu mentoring terus kamu dalam keseharian kamu, saya bilang begitu kan Bu. Jadi ingat komitmen kamu dan perjanjian kamu sama ibu, kamu akan aktif kembali ke sekolah, belajar seperti biasa, hadir aktif lagi. Itu yang akan saya lakukan terus Bu. Dari yang ibu tawarkan tadi solusi-solusinya, kira-kira ibu lebih prioritas kepada yang mana? Saya melakukan mentoring dengan pendekatan itu Bu, akan saya lebih dahulukan. Itu yang lebih prioritas ya. Kalau seandainya yang ibu lakukan, solusi yang ibu lakukan tadi, ibu rencanakan yang ibu lakukan tadi mengalami kegagalan, kira-kira apa yang ibu lakukan? Kalau seandainya mentoring tadi tidak berhasil, saya akan melakukan pendekatan kembali Bu. Pendekatan kembali itu saya akan berkolaborasi lagi dengan guru wali kelas, kemudian BK. Di sini juga saya akan melibatkan orang tua anak. Baik, dari rencana yang sudah ibu susun tadi sebagai bentuk solusi, kira-kira komitmen apa yang bisa diambil? Komitmen yang bisa kita ambil kira-kira untuk tanggung jawab apa yang bisa kita ambil? Komitmen anak tadi itu akan saya pegang Bu.
dan saya melakukan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih mendekat ke anak, sehingga anak itu merasa dia terperhatikan, ada yang memperhatikannya, ada yang rasanya oh saya ini lagi diperhatikan, saya ini kayaknya lagi di apa ya, rasanya tuh anak itu rasa ada suatu kepedulian terhadap dirinya itu, yang kayaknya yang diinginkan anak ini gitu. Ibu, dan yang sudah Ibu rencanakan aksinya tadi sampai kepada komitmen Ibu tadi, kira-kira Ibu yakin nggak itu berhasil? Insya Allah menurut saya itu hasil itu. Berapa persen keyakinan Ibu kira-kira itu berhasil? Kalau menurut saya berkeyakinan ini 80% insya Allah ini berhasil dan hasil. Semoga berhasil ya Bu ya. Amin. Ini kita udah sampai di penghujung Pak Ibu. Jadi dari yang sudah kita bicarakan dari awal tadi sampai seterusnya sampai saat ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan Ibu sekarang bagaimana? Saya merasa lega sekali, gundah gulana di hati saya ini, kegalauan saya ini rasanya terbuka Bu, rasanya unek-unek saya ini rasanya udah plong gitu, sudah bercurhat dengan Ibu, rasanya beban yang di hati saya ini rasanya udah lega lah gitu, perasaan senang lah sudah hati saya Bu gitu, sudah curhat sama Ibu. Terima kasih juga sudah juga dengan saya. Mudah-mudahan yang diagendakan, yang direncanakan dapat berhasil ya Bu ya. Baik Ibu, kira-kira saya ke depannya ini mau melihat, saya ingin melihat nanti ke depannya apakah Ibu berhasil seperti Ibu komitmenkan 80% Ibu dijamin berhasil. Perkembangan ke depannya saya mau lihat gimana apakah Ibu berhasil terhadap anak Ibu. Jadi yang jelas saya ingin melihatlah perkembangan dari hasil rencana tadi berhasil atau tidak ya Bu ya. Iya Bu. Saya tunggu itu Bu. Yang nanti kedepannya kita ada pertemuan ya boleh Bu. Ya saya tunggu pertemuan berikutnya Bu ya. Terima kasih. Mungkin Ibu semangat ya. Oke, Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu. Alhamdulillah juga sudah berjalan dengan lancar. Dari indikatornya sudah tercapai dari kegiatan coaching tersebut. Ya, alhamdulillah. Ya Bu, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan lancar melalui alur tirta. Kemudian juga saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi masalah, kemudian juga sudah memberikan rencana aksi, bahkan sudah ada bentuk tanggung jawab. Baik, tadi saya juga sudah mengamati Ibu. Ibu sudah melakukan dengan alur tirta dan juga menerapkan prinsip mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan menanyakan dengan pertanyaan berbobot. Sehingga coach bisa menemukan solusi permasalahannya. Selamat ya Bu, luar biasa. Terima kasih Ya, terima sebagai kasih, Bu. coachnya. Terima kasih. Nah, sebelum mengakhiri, saya ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Ya, silakan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam coaching ini Bu? Yang ingin saya kembangkan kompetensinya adalah mendengarkan yang aktif tadi, kemudian mengeluarkan pertanyaan atau memunculkan pertanyaan yang berbobot sehingga kita bisa menemukan solusi terhadap masalah. Ya baik, luar biasa sekali Ibu. Kedepannya lebih baik lagi ya Bu. Insyaallah. Saya cukupkan sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya, Bu. tetap semangat Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Anif. Waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabar Bu Anif? Alhamdulillah baik. Bu Evi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Anif. Semoga kita sehat selalu ya Bu Anif. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah Ibu akan melakukan coaching pada teman sejawat? Ya Ibu.
Baiklah, sebelum kita mendiskusikan tentang publik penilaian, Ya, Bu. saya akan mengamati dan menilai saat coaching apakah sudah menggunakan alur tirta dan menggunakan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan jawaban coaching dan bagaimana coaching menanggapi pertanyaan dari ibu. Baik, Ibu. Oh iya, ibu saat pelaksanaan coaching nanti ibu jangan lupa menggunakan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, Ibu. Sebelum saya memberikan pertanyaan, pada pelaksanaan coaching ini kompetensi apa yang ibu akan kembangkan? Dalam coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, Ibu. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, saya mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi tadi, mana yang ibu kembangkan secara spesifik? Baik, Ibu. Jadi dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, saya akan kembangkan nanti mendengarkan dengan aktif, karena dengan mendengarkan aktif tersebut kegiatannya akan lebih fokus, coaching dan coaching ya juga akan lebih konsentrasi nanti untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian indikator yang bagaimana yang ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Nah, untuk indikator ketercapaiannya, saya inginkan coaching bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan juga bisa menyusun rencana aksi apa yang bisa dilakukan untuk kedepannya. Demikian diskusi kita hari ini. Semoga sukses coachingnya nanti ya Bu Ani. Terima kasih, Ibu. Baik, assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum, Bu Ade. Gimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam Bu Ani. Alhamdulillah kabar saya sehat Ibu. Baik, Ibu. Ibu katanya ada yang mau dibicarakan sama saya. Iya benar sekali Bu. Saya ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu, penting sekali. Baik, Bu. Kita ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit, Ibu. Silakan apa yang ingin Ibu sampaikan. Begini Ibu, saya kan punya permasalahan ya. Permasalahan ini saya itu kan jadi wali kelas di 10 untuk pengajaran ini. Kemudian saya memiliki murid itu di kelas sebanyak 37 orang dan ada satu orang yang sangat spesial dan istimewa dalam artian beliau berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan beliau itu adalah beliau agak kurang apa namanya kurang fasih dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi beliau itu dengan kelemahan seperti itu beliau itu memiliki mental yang agak sedikit melemah, tidak percaya diri. Jadi saya menginginkan anak saya tersebut yang bernama Andrea Bu bisa memiliki mental yang kuat dan percaya diri. Di satu sisi permasalahan satu lagi adalah ini saya ada 2 permasalahan dalam satu kasus. Jadi yang satu lagi itu Bu permasalahannya adalah ada 2 orang anak saya yang suka usil dengan Andrea, bukan karena benci dan tidak suka tetapi karena gemes karena gimana gitu lihat Andrea itu. Jadi dia kadang-kadang usil gitu dan Andrea dengan kondisi seperti itu tidak nyaman. Itu Ibu. Oke, baik Ibu. Artinya ada anak didik Ibu yang agak kurang gitu ya Bu dari istimewa ya, yang perlu perhatian dari Ibu. Terus perubahan apa yang Ibu inginkan dari anak tersebut? Untuk Andrea saya ingin beliau itu menjadi anak yang kuat mentalnya, mandiri dan percaya diri. Kemudian untuk anak yang 2 tersebut saya menginginkan perubahan karakter yang tidak mengusiri Andrea lagi,
sehingga Andrea bisa merasa nyaman dan mereka menjadi karakter anak yang baik, yang bisa menghargai perbedaan. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan biar ada perubahan pada anak tersebut? Saya sudah merencanakan sih Bu, merencanakan untuk Andrea itu saya agak terbawa nih Bu. Kalau karena saya mengingat Andrea itu saya sedih Bu, karena saya bayangkan anak saya sendiri. Jadi untuk Andrea itu Ibu saya merencanakan ini ada pertama saya akan melakukan komunikasi intensif terhadap Andrea sendiri Bu. Kemudian saya juga melakukan komunikasi kepada orang tua Andrea tentang bagaimana saya tuh bisa merasa dekat dengan Andrea tuh terasa bahwa saya ada buat beliau, saya dekat dengan beliau dengan komunikasi intensif apakah di sekolah maupun melalui HP ataupun langsung, begitu juga dengan orang tuanya sampai pembisit ke rumah. Itu rencana saya. Sementara untuk anak yang kedua, rencana saya adalah saya memberikan, kebetulan materi kita ada tentang akhlakul karimah. Jadi saya ingin membuat pembelajaran itu dengan menyuguhkan video pembelajaran yang menggambarkan tentang bagaimana anak yang berakhlak baik dan anak yang tidak berakhlak baik, berakhlak buruk. Jadi setelah nanti saya menayangkan video, rencana saya di depan kelas itu mau menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. Jadi anak-anak itu mendemonstrasikan bagaimana anak-anak yang berakhlak baik dan bagaimana anak yang berakhlak buruk dan bagaimana rasanya dilakukan dengan anak yang buruk. Itu Ibu. Baik Ibu. Artinya Ibu udah punya langkah-langkah ya Bu, udah punya solusi terhadap perubahan anak tersebut. Ada. Ya, baik. Nah, jika dalam kondisi ideal, kalau direntangkan ini Bu, kalau misalnya dari angka 1 sampai 10, kira-kira perubahan di angka berapa yang Ibu inginkan? Kalau ditanya perubahan yang ingin saya sampaikan adalah saya menginginkan posisi angka 8 rasa nyaman perubahan tersebut karena sebelumnya saya merasa pada posisi angka 6 ketidaknyamanan tersebut. Jadi dengan rencana saya solusi tadi, saya berharap bisa pada posisi minimal 8 dan bisa kalau bisa 9 sehingga nyaman baik Andrea maupun anak berdua tadi punya karakter itu rentangnya minimal 8. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu udah punya target atau level gitu ya tentang 8 sampai 9. Nah, apa kira-kira ide Ibu yang lain biar tercapai apa yang sudah menjadi target Ibu terhadap anak tersebut? Ide saya yang lain kalau untuk Andrea, selain saya berkomunikasi intens dengan beliau, apakah langsung maupun melalui seluler HP, Ya, saya coba ingin dan juga termasuk tadi dengan orang tua beliau dan hobi, saya ingin coba berkomunikasi, memohon bantuan atau saya akan kolaborasi dengan teman-teman di kelas Andrea, bagaimana beliau bisa merangkul Andrea sehingga percaya diri. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan guru BK dan beberapa guru mapel lain yang masuk dalam kelas sehingga bisa memberikan arahan dan motivasi buat Andrea sekaligus pengawasan terhadap Andrea. Dan juga saya akan melakukan home visit yang lebih intens gitu. Kemudian untuk anak yang 2 tadi, saya juga akan berkomunikasi dengan guru BK dan orang tua dari anak kalau seandainya mendemonstrasikan pembelajaran tadi kurang berhasil, kurang maksimal, saya akan berkolaborasi dengan orang tua dan juga akan berkolaborasi dengan guru BK untuk melakukan pembinaan karakter yang lebih baik. oke, baik. Artinya Ibu udah punya langkah-langkah dan juga punya solusi ya Bu, solusi yang bagus biar anak tersebut ada perubahan sesuai dengan apa yang menjadi target Ibu. Baik Ibu. Nah, sekarang kita udah sampai di akhir pembicaraan kita. Kedepannya kira-kira target Ibu waktunya berapa lamanya biar pada anak tersebut ada perubahan? Saya menargetkan kalau untuk Andrea itu mungkin maksimal saya 2 minggu harus sudah ada perubahan minimal ya. Kemudian kalau untuk anak tersebut
Saya kira tuntas 3 kali pertemuan, karena materi itu 3 kali pertemuan. Saya kira berharap saya 3 kali pertemuan beliau juga sudah tuntas, tidak lagi berkarakter murid. Oke, baik Bu. Baik, artinya Ibu sudah mempunyai solusi dan juga target tadi ya Bu. Gimana perasaan Ibu sekarang setelah Ibu menyampaikan Ya, materi? sekarang perasaan saya itu lega, nyaman, dan saya ada optimis ke depan, semangat bahwasanya saya sudah memiliki solusi, dan Ya. saya yakin dengan solusi saya, tidak ragu lagi setelah saya coaching dengan ibu, komunikasi dengan ibu. Terima kasih sekali. Ya. Jadi saya pokoknya sekarang lega dan semangat, dan saya rasanya tidak sabar ingin melakukan itu, dan insya Allah besok pada pembelajaran masuk kelas saya akan melakukan itu. Oke, baik. Artinya apakah diperlukan kembali untuk kita berjumpa Ibu? Saya kira perlu sekali Bu, karena Ya. saya akan membicarakan apa hasil yang saya peroleh, akan saya bicarakan dengan ibu. Setidaknya ibu akan memberikan tanggapan dan masukan lagi buat saya. Ya. Apakah itu berhasil atau tidak, walaupun saya optimis itu berhasil. Jadi saya berharap ibu bersedia untuk ada pertemuan lagi dengan saya, dan saya berkomunikasi lagi dengan ibu, coaching lagi dengan ibu. Mohon waktunya lagi ya Bu. Baik Ibu, kita tengok sama-sama progresnya ya Ibu. Ya. Semoga progresnya lebih baik lagi Amin. gitu. Oke. Jadi ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya sudah dapat pencerahan, dan kita juga sudah ada, ibu sudah juga mau memberikan waktu ke depannya untuk saya untuk ketemu lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ibu. Ya, sama-sama Ibu Ade, tetap semangat ya Ya, Ibu. ya. Terima kasih bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Evi. Gimana? Baik kabar Bu Anit? Alhamdulillah baik. Bu Evi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya ibu, coaching sudah berjalan lancar ya Bu. Apa indikatornya yang sudah tercapai dari kegiatan coaching tadi Bu? Alhamdulillah Ibu, saya sudah melakukan coaching melalui alutsista, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Ibu. Saya sudah mengamati ibu tadi melakukan dengan alur theta dan menerapkan prinsip mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan menanyakan dengan pertanyaan berbobot, sehingga coaching menemukan solusi permasalahannya. Selamat ya ibu. Terima kasih Ibu. Oh iya, sebelum mengakhiri saya ada satu pertanyaan, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu, karena saya akan dapat menggali informasi yang lebih dari coaching, sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, semoga bisa terlaksana ya Bu Ani. Ya, amin. Terima kasih Ibu. Baik, semoga sukses untuk kita semua. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam.